presiden, wali kota, gubernur, bupati, apa tugas yang paling mendasar, fungsi yang paling mendasar? Mengeksekusi, mengambil keputusan. Dia ambil keputusan. Itu tugas terpenting. Anda boleh aja ambil keputusan, tapi nggak diikuti orang. Betul tidak? Bupati ambil keputusan, jadi keputusan harus dilaksanakan, diikuti. Betul tidak? Keputusan. Nah, seseorang mengambil keputusan diharapkan punya pengalaman, punya pengetahuan, punya wawasan, punya keterbukaan, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang memberikan manfaat bagi orang banyak. Karena yang nanti akan dipilih diberi tugas untuk apa? Mengambil keputusan. Nih, anggaran sekian triliun mau dipakai buat apa? Sekian triliun itu keputusan, bukan? Berapa untuk perguruan tinggi, berapa untuk PAUD, berapa untuk sakit, berapa penyakit, betul tidak? Mengobati orang sakit, berapa untuk jalan, itu semuanya pakai namanya keputusan. Jadi kita ini memilih orang untuk mengambil keputusan atas nama kita. Begitu dia ambil keputusan, maka dia mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Dan tidak ada rakyat Indonesia yang bilang, oh saya nggak ikut-ikut Pak. Nggak bisa. Dia sudah mendapatkan mandat lewat. Karena itu saya mengajak kepada semua di dalam proses pemilu ini, pilih dengan rekam jejak, pilih dengan rekam karya, rekam gagasan, rekam pikiran, sehingga teman-teman bisa memprediksi bila dulu pikirannya A, besok juga A. Bila dulu matang, besok ya matang. Bila dulu suka marah, besok juga suka marah. Bila besok tenang, besok juga, kemarin tenang, besok juga akan tenang, pasti. Karena itu namanya pola. Pola nggak bisa bohong. Pola. Nah, jadi teman-teman sekalian, apalagi di sini banyak teman-teman muda yang saya rasa banyak aktivisnya di sini. Insya Allah teman-teman aktivis ini penonton punya dua peran. Satu, peduli pada soal kekinian. Kedua, menyiapkan masa depan. Dan saya usul pada teman-teman yang sedang kuliah, saya usul, kalau Anda sedang kuliah dan hanya kuliah saja, saya usul ditambah. Jangan hanya kuliah saja. Jadilah aktivis. Aktivis di dalam kelas dan aktivis di luar kelas. Tapi jangan juga hanya aktif di luar kelas. Di luar kelas top. Begitu jam pelajaran di mana ini anak? Kosong terus, titip terus absennya ini. Jadi aktif dalam kelas dan aktif luar kelas. Tapi juga saya sampaikan, bagi yang hanya aktif dalam kelas, hati-hati. IP yang tinggi itu, penting. Tapi IP yang tinggi itu hanya mengantarkan Anda sampai panggilan wawancara. Di ruang wawancara, yang menentukan adalah kepemimpinan yang Anda miliki, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir logis, kemampuan berpikir kritis, dan itu semua tidak selalu bisa didapatkan di ruang kelas, justru di ruang kegiatan berorganisasi di luar kelas. Jadi, tapi kalau tidak punya IP tinggi, panggilan wawancara pun nggak ada. Jadi walaupun pengalamannya macam-macam nggak dipanggil. Kenapa? Karena IP-nya karena itu saya katakan tadi, di dalam kelas dan di luar kelas. Insya Allah itu jadi bekal buat teman-teman ke depan. Jadi teman-teman, ini aja sebagai pembuka ya, kita bisa ngobrol sama-sama. Saya barangkali pengen dengar juga teman-teman aspirasi, pikiran, gagasan, dan mungkin saya akan tanya juga pada beberapa teman-teman semua di sini ya. Boleh. Jadi Pak Nis yang bakal bertanya ini Pak. Saya pengen tanya gini mungkin. Kita di Lubuk Linggau. Siap, betul. Ini kabupaten atau kota? Kota. Kabupaten atau kota? Tanya nih, bila Anda jadi wali kota Lubuk Linggau, apa yang akan Anda kerjakan untuk Lubuk Linggau dalam 5 tahun ke depan? Ada nggak yang mau jadi sukarelawan? Bila jadi wali kota, Anda yang pilih aja. Ini, oke. Ada depan. Alang kebesak batik ini. Punya bapak di rumah. Bapak ya. Oi, ikut mau ide Anda? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.
Hidup mahasiswa Linggau, Musirawas, Muratara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Pak Anies, ini kesempatan yang keberapa kali see you on the top secara langsung, tapi merasakan vibes yang masih agak nervous, jujur Pak, karena kayak melihat calon presiden Indonesia secara langsung. Ada 3 permintaan sengaja kami datang ke sini. Sebelumnya saya dan Dinazor SD mewakili dari tim Bawa Ide kemarin ke Lebak Bulus secara langsung. Alhamdulillah diundang keliling Jakarta oleh Bapak Anies Baswedan. Tepuk tangan dulu. Saya dari Batko Hemi Subangsel dan juga dari tim turun tangan Muratara. Ada 3 harapan. Yang pertama, ini secara kami semua selaku pemuda-pemudi Selampari, jika Bapak terpilih nanti, kami ingin salah satu putra terbaik Selampari menjadi menteri Bapak nanti, yaitu Kakanda Fauzia Haji Amro. Kami ingin ada yang mewakili suara-suara pemuda menjadi menteri. Setuju tak? Setuju, jadi menteri pemuda, pemberdayaan pemuda. Bismillah, amin. Itu yang pertama. Untuk Kak Benny Pramula jadi ini jadi Muldoko sekarang. Kepala staf presiden. Bismillah, amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melihat Pak Anies ini, kita melihat jejak rekamnya, kita teringat 3 hal: perubahan, harapan, dan masa depan. Mau tidak mau, kita sangat sepakat bahwa debat kemarin, debat yang pertama sangat exciting, tenang, elegan, dan karismatik, sangat menusuk. Dan Pak Anies di survei-survei fakta sangatlah memuaskan. Dan poin ketiga, harapan. Saya aslinya dari Muratara Pak, sedaerah sama Kak Fauzi Amro. Kami mengundang juga Bapak kalau ada waktu ke Musirawas Utara, siap menyambut. Nah, tapi Pak Anies tadi menanyakan jika menjadi wali kota Lubuk Linggau. Amin. Nah, yang ingin saya lakukan akan menjadikan Lubuk Linggau kalau sudah sangat bagus. Lubuk Linggau menjadi trendsetter, dan insya Allah kalau Pak Anies jadi presiden, Lubuk Linggau akan menjadi ibu kota provinsi yang baru. Amin. Amin. Bismillah. Nah, jika saya menjadi wali kota, saya akan menjadikan Lubuk Linggau ini Lubuk Linggau surga. Semua untuk warga, di mana nilai-nilai keagamaan harus diprioritaskan, dan tentu segala pembangunan harus merata yang berdasarkan dengan prioritas masyarakat tanpa menghilangkan lokal wisdom atau kearifan lokal yang ada. Kenapa? Karena Lubuk Linggau ini memiliki identitas yang sangat banyak. Jika dijual, dan tanda kutip, itu akan menjadi devisa untuk kota ini. Karena sumber daya alam kita sangat minim, jadi kita mengandalkan sektor pariwisata dan kearifan lokal yang ada di sini. Sepakat? Karena apa yang dilakukan oleh Pak Nanan ini sudah sangat appreciate, sudah sangat menjadi kompetitif. Jadi ke depan kita tetap menjadikan Lubuk Linggau Madani menjadi Lubuk Linggau surga semua untuk warga. Terima kasih. Salam dari Bawa Ide. It's time restorasi. It's time kita jemput perubahan. Terima kasih. Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for it. Kita baca kita negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dia tadi Google Translate Pak, Pak, yang terakhir ya. Iya, Google Translate ya. Ditangkapin Pak. Saya rasa begini, apapun idenya, bila teman-teman sekarang berada di fase aktivis, maka saya bisa membayangkan proyeksi 20 tahun, 30 tahun ke depan Anda menjadi penggerak. Karena itu sudah mulai harus memikirkan apa yang sesungguhnya bisa dikerjakan bila kewenangan itu ada di tangan Anda, dan mulai dipikirkan gagasan dari sekarang, konkret apa yang bisa dikerjakan. Selama Anda di luar pemerintahan, kerjakan aja sendiri. Ketika ada kesempatan mengerjakan lewat jalan pemerintahan, maka Anda punya kemampuan fiskal yang lebih besar. Pengalaman saya nih, saya luar pemerintahan, saya lihat pendidikan di Indonesia ada ketimpangan antara daerah yang infrastrukturnya mudah dan daerah yang sulit. Kami kemudian menyusun namanya Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar ini termasuk di Sumatera Selatan kita kirim, di Muara Enim kalau tidak salah, dan Mubah, Musirawas ya, Musirawas. Nah,
Apa yang terjadi ketika kita mengerjakan dengan tangan civil society, jangkauannya itu kecil. Begitu dikerjakan negara, itu sekali mengerjakan bisa langsung jumlah yang besar, tapi idenya sudah bisa dikerjakan. Jadi buat Denny dan teman-teman, kenapa saya dikatakan kota, pemalah nanyanya kota, teman-teman sekalian, Anda akan hidup di era 75% penduduk Indonesia di perkotaan. Di tahun 2045, yang hanya 22 tahun dari sekarang, 75% penduduk Indonesia di perkotaan, yang di pedesaan tinggal 25%. Dan itu artinya kita akan melihat kawasan pertanian akan mengalami peningkatan pemanfaatan teknologi. Mekanisasi pertanian akan meningkat, jumlah orangnya terbatas. Di perkotaan jumlah orangnya meningkat. Siapkan transportasi umum, polusi, pengelolaan emisi, rumah, sampah, itu masalah-masalah yang dari sekarang harus disiapin, karena itu nanti akan muncul di tahun 2045. Jadi kalau kota seperti Lubuk-Linggau berantisipasi, nih ke depan penduduknya akan membesar, sudahkah ada tempat perumahan yang cukup? Sudahkah ada pengelolaan limbah yang cukup? Sudahkah pengelolaan sampah yang cukup? Sudahkah ada tempat untuk transportasi umum yang lengkap? Teman-teman, 22 tahun itu sebentar, sangat singkat, dan itu dibutuhkan oleh kota-kota yang sekarang statusnya menengah menuju besar, karena tempat-tempat itulah yang akan mengalami urbanisasi. Apakah ini fenomena Indonesia? Bukan, ini fenomena dunia. Seluruh dunia mengalami proses urbanisasi secara masif. Jadi bila anak-anak muda bicara ke depan, pikirkan persoalan-persoalan yang akan muncul di kawasan urban, gitu ya. Kayak itu aja komentarnya. Makasih Denny. Baik, tepuk tangan yang meriah dong.